还是别看了。 Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan, kami ini baku marah. Tahun berganti tahun, masyarakat adat di penjuru Nusantara resah. Mereka gelisah karena kian hari kian terjepit. Ruang hidupnya makin sempit. Resah hutannya bakal dibabat, hantui Ricarda Ma, warga suku Auyu yang tinggal di Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Ricarda yang berprofesi sebagai guru SD vokal menolak rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di ulayatnya. Mama dua anak ini bilang perusahaan mulai gencar melobi warga Kampung Ampera sejak 2011. Kita datang untuk menyampaikan jaminan-jaminan dari perusahaan. Kalau memang masyarakat setuju menerima, berarti mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan rakyat, air bersih. Ricarda takut ketiban sial jika pro korporasi. Ia membayangkan potensi bencana yang bakal terjadi jika hutan berganti rupa jadi tanaman kelapa sawit. Yang saya bayangkan adalah banjir akan menimpa kami. Sebab kami punya wilayah itu antara Kalidigul dan Kalimapi itu. Ini Kalidigul, ini Kalimapi, dan ini adalah tanah sepanggal yang kami tinggal. Ini kalau sampai tanah sepanggal ini digusur berarti kami akan tenggelam. Kasim Awe, tetua adat suku Auyu dari Marga Wemke, dipercaya memimpin perjuangan menentang kehadiran perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, kami kelompok marga itu biasa aman. Tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan, kami ini baku marah. Pecah belah suku juga marga antar marga. Marga dalam keluarga ini, dalam keluarga. Adik kakak juga, kalau kakak terima, adik tidak terima, berarti kita sudah tidak cocok lagi, ya tidak akor lagi untuk sama-sama. Nah, akibat itu, jadi kami sekarang resah, kami merasa tidak aman. Kasim dan Ricarda berharap negara mencabut izin konsesi PT IAL di tanah suku Auyu. Kami punya hak warisan leluhur itu hilang, sumber-sumber hidup kita, terus nilai-nilai adat, nilai budaya kita, terus semua nanti akan punah. Hutan itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami orang Papua, dan terkhusus kami orang Auyu. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Konflik di tanah ulayat suku Auyu berasal dari keluarnya izin kelayakan lingkungan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua ke perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari November 2021. Izin tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 36.000 hektar, lebih dari separuh luas Jakarta yang berada di hutan adat suku Auyu. Masyarakat adat suku Auyu lantas menggugat izin Pemprov Papua ke meja hijau 13 Maret 2023. Penggugatnya Hendrikus Woro, warga distrik Fovi dari Marga Woro. Setelahnya, serangkaian prosedur hukum yang panjang dilakoni agar tanah mereka tidak diserobot korporasi. Jelang putusan kasasi, perwakilan suku Auyu dan suku Moi dari Papua Barat Daya gelar aksi juga ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat.
Seketika narasi All Eyes on Papua menggema di jagat maya. Tapi sayang, kasasi mereka ditolak Mahkamah Agung. Atas konflik yang terjadi di hutan Papua, tim berkas Kompas mengontak Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua guna meminta tanggapan soal izin lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari. Tapi pesan singkat dan telepon kami tidak direspon. Tim berkas Kompas menyambangi PT Indo Asiana Lestari di Tanah Merah, tapi kantor itu kosong. Tim berkas Kompas mengontak PT Indo Asiana Lestari. Seseorang di ujung telepon bilang perusahaan enggan berkomentar. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang Bapak bilang dari perusahaan kami mengatakan pada dasarnya kami menghormati keputusan hukum yang sedang berjalan dan kami tidak berkenan untuk diintervensi. Papua punya tutupan hutan terluas se-Indonesia, yakni lebih dari 33 juta hektar. Ekspansi industri ekstraktif di Papua yang membabat tutupan hutan sama saja mengundang malapetaka. Selain mempercepat krisis iklim, kita sedang menjemput kepunahan kita sendiri. Berdasar data Greenpeace, kurun waktu 2000 hingga 2020, tanah Papua mengalami deforestasi seluas 641.000 hektar. Miris, meski sudah mendiami ulayat lintas generasi, komunitas adat masih pontang-panting dapat pengakuan legal formal. Negara belum utuh hadir bagi mereka. Hari ini masyarakat adat kalau mau sesuatu, mau diakui sama negara, dia harus berusaha sendiri. Negara pasif menghadapi masyarakatnya yang haus keadilan, tapi di sisi lain negara memfasilitasi kelompok yang terus menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Hutan Papua bukan ruang kosong yang bisa diubrak-abrik secara brutal. Hutan adalah tamsinih, ibu kandung bagi masyarakat adat.
Lahan ulayat di Kasepuhan Cicarucup terancam hilang karena penambangan emas PT SBJ Samudra Banten Jaya. Area konsesi tambang PT SBJ merangsek hingga wilayah adat Kasepuhan Cicarucup. Lahan ini adalah hutan titipan yang berfungsi sebagai resapan air. Jika terganggu, masa depan ruang hidup mereka diambang kehancuran. Jangankan untuk generasi yang akan datang, untuk generasi yang sekarang aja, itu memang dampaknya sudah sangat terasa gitu. Kerusakan lingkungan di Kasepuhan Cicarucup akibat aktivitas tambang PT SBJ bukan isapan jempol. Maret 2024, tim penyidik Balai Gakum KLHK wilayah Jabal Nusra menetapkan PT SBJ tersangka dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan disegel dan operasionalnya berhenti sementara. Berkas perkara yang disusun bakal dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Kami mengontak PT SBJ. Humas perusahaan membantah aktivitas tambang emas merampas lahan adat Kasepuhan Cicarucup. Yang berdiskusi dengan Mbak SBJ itu Pak Kasepuhan. Perangkat desa mengetahui tanda tangan. Kepala desa tanda tangan semua. Udah ya, nanti coba dibuktikan di peta rinciknya ya. Kalau memang ada tangan KPS tidak, kemudian akan dilakukan cara penambangannya gitu ya. Sebagian besar masyarakat adat ini memiliki konflik di lahan adat bikin Sucialis Damara tergerak. Cia, begitu ia akrab disapa, jadikan sekolah adat sebagai alat perjuangan. Perempuan 25 tahun ini ingin menumbuhkan kesadaran soal identitas dan hak di kalangan generasi muda masyarakat adat. Ternyata sudah mulai tidak ada nih transfer ilmu pengetahuan tradisionalnya dari orang tua ke anak, maka diajarkanlah kayak diajarkan sejarah, terus sejarah kampung itu, terus udah gitu obat-obatan tradisional yang memang sekarang sudah jarang sekali digunakan. Cia lahir dan tumbuh di Kasepuhan Bayah. Leluhur ibunya berasal dari Kasepuhan Cibeduk. Konflik agraria yang kerap mendera dan membuat masyarakat adat terusir dari tanah ulayat jadi perhatian Cia. Cia mulai tertarik dengan isu masyarakat adat usai lulus SMA pada 2017. Melanjutkan kuliah di kota Serang, Banten, pergaulannya meluas. Nalar kritisnya makin terasah. Konflik agraria yang kerap mendera dan membuat masyarakat adat terusir dari tanah ulayat jadi perhatian Cia. Lulus kuliah, Cia bisa saja mencari pekerjaan di kota besar. Tapi, ia memutuskan pulang kampung dan bekerja sebagai staf di kantor desa. Ini kita ada di bagian Kasepuhan mana nih, Ci? Sekarang kita ini ada di Kasepuhan Cicarucup, tepatnya di Kecamatan Cibeber, salah satu kasepuhan di Banten Kidul. Yang menjadi catatan dari Kasepuhan Cicarucup ini apa dari pengamatan Ci? Ya, sebenarnya Cicarucup ini yang menjadi diskusi terakhir sama pemuda. Jadi kita itu terakhir itu mendiskusikan kondisi yang ada di Cicarucup tentang permasalahan-permasalahannya. Salah satunya itu adalah perampasan lahan yang terjadi di sini. Status lahan adat memang lemah di mata hukum, sebab negara belum sepenuhnya menetapkan wilayah adat. Karena itu, bersama Kesatuan Adat Banten Kidul, Sucia berupaya memperjuangkan penetapan wilayah adat Kasepuhan Cicarucup. Jalan perjuangan Cia tampaknya masih panjang. Masyarakat adat kehilangan wilayah adatnya, maka identitasnya juga akan hilang gitu. Karena semua ritual, tradisi yang kita jalankan selama ini itu ada hubungannya dengan tanah, dengan wilayah adat kita gitu. Kita tidak seperti masyarakat umum lainnya yang ketika ada penggusuran bisa pindah begitu saja. Perjuangan Cia di tengah masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul jadi anomali. Biasanya peran itu diemban lelaki.
Ya, anomali dalam sisi positif, dia punya latar belakang pendidikan ya, soal komunikasi, mampu menjadi koordinator lah atau menggerakkan banyak anak-anak muda perempuan yang lainnya juga untuk bersama-sama mendampingi, mengadvokasi soal hak-hak perempuan adat di komunitas adat. Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat jadi bentuk konkret mewujudkan kedaulatan masyarakat adat. Itu akan menjadi tonggak untuk kita bersama-sama mengurai kusutnya masalah yang ada saat ini di wilayah-wilayah adat antara perusahaan dengan masyarakat adat, antara pemerintah dengan masyarakat adat. Masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara gigih pertahankan tanah ulayat yang berubah drastis dibanding 5 dekade silam. Lahan pertanian semakin sempit, air bersih pun susah. Mau melakukan ritual pun susah karena kami punya ritual harus air yang bersih. Dan itu keluar dari batu. Dulu ada, sekarang mana ada. Itu dampak yang paling fatal. Ruang hidup, air bersih tidak, sudah susah didapat. Akar
problem yang membelit masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas adalah tumpang tindih tanah ulayat dengan lahan konsesi PT TPL Toba Pulp Lestari yang berlarut-larut. Sejak PT TPL kantongi hak penguasaan hutan pada 1984, sebagian area konsesi seluas 1.287 hektar mencaplok tanah ulayat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas. Hutan dan ladang dibabat, ditanami pohon eukaliptus. Sejak 2003, konflik acap kali meletus. Teranyar pecah di Juli 2024. 4 orang keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas diciduk polisi di lahan ulayat. Lelaki 63 tahun ini menyebutnya penculikan. Pas di posko ini, jam 3 pagi. Itu paling sadis. Ditangkap jam 3 pagi pada tidur, diborgol. Di sini? Di sini. Alasan polisi, itu tadi. Kami mengerjai lahan. Jadi, kami dituduhlah yang aneh-aneh. Dituduhlah merusak lah. Tak hanya menghadapi kriminalisasi, masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas juga dihantam pusaran disinformasi. Pak, ini ada berita di media online. Judulnya PT Toba Pulp Lestari bantah tuduhan penculikan warga Sihaporas. Informasi di berita ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari aparat kepolisian seperti itu, bahwa tidak ada penculikan. Minimal kalau menangkap seseorang tentu ada surat perintah penangkapan dan siapa yang harus ditangkap, dan itu seharusnya harus ditunjukkan oleh polisi. Pada saat kejadian? Pada saat kejadian polisi tidak menunjukkan identitas dan tidak ada menunjukkan surat penangkapan. Tim Berkas Kompas mengontak Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala soal tuduhan penculikan. Coki membantah penculikan. Menurutnya, salah jika anak buahnya tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan. Tiada intimidasi yang mereka lakukan. Kriminalisasi juga dialami Sorbatua Sialagan, Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Sialagan, Simalungun, Sumatera Utara. Bapak 65 tahun ini dijerat kasus perusakan hutan, dituduh menebang pohon dan membakar lahan di area konsesi PT TPL Toba Pulp Lestari. Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda $1 miliar. Tapi di tingkat banding 17 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya dari segala tuntutan. Karena kami mempertahankan hukum kami. Saya tidak mau dihukum, memang saya tidak salah. Masih ada di negara kita ini yang adil, masih ada yang adil. Jadi biarlah saya dari penjara. Disinformasi memperparah kriminalisasi yang menjerat Sorbatua. Tahun 2024 Agustus, Sorbatua Sialagan divonis karena kejahatan kehutanan, bukan sebagai ketua masyarakat adat. Bapak dianggap sebagai pelaku kejahatan kehutanan. Itu juga sangat terbelik, membuat saya semakin sakit hati. Pihak kehutanan dan pihak TPL yang merampas tanah kami ini, dikatakan ini hutan negara ataupun kawasan hutan, ini tidak kawasan hutan, ini bukan hutan negara, ini tanah kami ini. Kok dibilang pula aku seperti ini merusak hutan negara, orang itu merusak hutan kami. Friksi dengan PT TPL tidak cuma sekali 2 kali terjadi. Teranyar meletus pada 2 Desember 2024. Bentrokan terjadi antara warga dan pihak keamanan PT TPL. Kami telusuri, konflik diputarbalikan oleh berita miring soal masyarakat adat. Kami bertanya ke Salomo Sitohang, Head Corporate Communication PT TPL, soal tuduhan pihaknya terlibat dalam pusaran disinformasi yang menyudutkan masyarakat adat. Via jawaban tertulis, Salomo membantah segala tudingan. Ia bilang justru PT TPL proaktif mendukung masyarakat lokal di bidang bisnis dan pertanian. Tim Berkas Kompas bersua dengan seorang jurnalis lokal yang pemberitaannya kami nilai berpihak pada PT TPL. Sebut saja namanya Putra. Putra ogah dicap jurnalis pesanan dalam memberitakan konflik masyarakat adat.
tidak ada kerjasama apapun sama pihak TPL. Dan berita yang kita terbitkan sesuai dengan kejadian di lapangan, salah satunya isu penculikan, kita konfirmasi langsung sama pihak kepala desa, itu tidak benar. Jadi kalau masalah pesanan dibilang itu tidak ada. Kita murni sesuai hasil yang kita telepon atau yang kita jumpai baik kepala desa maupun pihak penegak hukum. Ya kan? Kayak begitu kan sebenarnya. Sedangkan kan masyarakat Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat disinformasi kerap diproduksi untuk menyudutkan masyarakat adat. Sudah. Disinformasi yang fatal sering terjadi ini adalah ketika di media cetak dan itu di level lokal. Disinformasi soal isu masyarakat adat memang disasar kepada wilayah-wilayah di mana masyarakatnya terbatas akses internet atau bisa dikatakan gagap teknologi. Sehingga informasi yang didapat hanya jalurnya dari si media cetak tersebut. Masyarakat adat jadi sasaran empuk disinformasi dalam konflik lahan. Soal lahan ini memang yang seksi dan menjadi rebutan, dan biasanya itu antara corporate ya, dengan masyarakat yang mempersengketakan, dan itu memang sangat potensial benar untuk dibuat informasi yang mengarah ke disinformasi. Kalau ada orang yang berniat tidak baik untuk menggoreng ini, karena ada sekelompok orang, individu mungkin yang mendapat keuntungan. Mas Dalifah bilang disinformasi rugikan masyarakat adat. Apa yang bakal terjadi jika disinformasi terus merongrong masyarakat adat? Bisa mengancam eksistensi masyarakat adat, karena disinformasi isu masyarakat adat itu sebenarnya bertujuan untuk menggeser posisi masyarakat adat atas hak-hak mereka. Citizen jurnalis muncul untuk tangkal disinformasi, semisal Maruli Simanjuntak. Dipicu kegelisahan, lelaki berusia 29 tahun ini aktif menulis untuk melawan disinformasi seputar masyarakat adat. Awalnya ia lakukan secara otodidak. Sangat banyak media online yang kita temukan, mereka mengangkat berita tanpa meminta keterangan dari korban langsung. Kadang-kadang memang mereka mengambil tanggapan dari masyarakatnya, tapi masyarakat yang mana dulu kan gitu. Kadang-kadang dia dari masyarakat yang memilih tidak mengikuti perjuangan, artinya kami kata kasarnya dari pengkhianat, pasti informasinya keliru. Karya Maruli kerap bikin gerah pihak tertentu. Ia pun merasakan intimidasi bertubi-tubi. Ada melalui inbox, hati-hati kau ya katanya gitu. Ada melalui orang-orang terdekat mengatakan bahwa saya jangan terlalu vulgar kali di media, mengancam bang, kau akan culik. Tapi itu tidak bikin Maruli ciut. Yang penting masyarakat adat tidak disudutkan disinformasi. Masyarakat adat meraung, berjuang agar ruang hidupnya tidak asal diserobot. Payung hukum berupa undang-undang masyarakat adat jadi kunci agar mereka bisa terus eksis. Kapan negara mau serius menggodok aturan yang ajak melindungi masyarakat adat? Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia.